Apa yang terjadi ketika ribuan ksatria Kristen melancarkan perang di Tanah Suci untuk merebut Yerusalem? Dalam peperangan yang penuh dengan kemenangan, kekalahan, dan pengkhianatan, berdirilah sebuah kerajaan yang berumur pendek namun abadi dalam sejarah Kerajaan Yerusalem. Dari kejayaan hingga kejatuhan, inilah kisah menegangkan kerajaan perang salib yang mengguncang dunia. Mari kita simak bersama. Sancti Sepulchri, tahun 1099 sampai tahun 1100 Masehi. Pada tanggal 22 Juli tahun 1099 Masehi, salah satu pemimpin pasukan perang salib 1 tahun 1096 sampai tahun 1099 Masehi, Godfrey dari Bouillon diangkat menjadi Advocatus Sancti Sepulchri atau penjaga makam kudus, menjadikannya penguasa Latin pertama di kota Yerusalem. Dengan itu juga terbentuk negara salib Yerusalem. Godfrey memperluas wilayahnya dengan menaklukkan Java, Haifa, Tiberias dan kota-kota lain, lalu menciptakan sistem di mana negeri salib secara nominal menjadi bawahan Yerusalem. Godfrey berkuasa tidak lama, wafat pada tanggal 18 Juli tahun 1100 Masehi, dan Yerusalem jatuh pada adiknya, Baldwin I. Regnum Hierosolimitanum, tahun 1100 sampai tahun 1104 Masehi. Baldwin merupakan pendiri negara salib pertama di Edessa, 1098 Masehi. Tradisi Barat menjadikannya pewaris kedudukan Godfrey di Yerusalem, meski sempat terjadi perdebatan dengan pemimpin salib lain. Tidak seperti kakaknya, Baldwin memilih untuk diurapi sebagai raja dan memulai tradisi koronasi kerajaan Yerusalem di gereja kelahiran Bethlehem pada tanggal 25 Desember tahun 1100 Masehi. Kepangeranan Edessa diwariskan pada sepupu Baldwin, Pangeran Baldwin II. Selama masa berkuasanya Baldwin, Yerusalem semakin meluas, dibantu aliran pasukan dari Eropa dan Baldwin memindahkan banyak orang Prancis ke kotanya itu. Rex Judea, tahun 1104 sampai tahun 1118 Masehi. Raja Baldwin I menaklukkan Akka, Beirut, Sidon hingga berkampanye di seberang sungai Yordania. Pasukan salib kembali bergabung pada 1109 Masehi untuk menjatuhkan Tripoli. Ia juga sukses dalam menghadapi serangan penguasa muslim seperti pertempuran Ramlah 1101, 1102, 1105 melawan pasukan Fatimiyah. Baldwin menjelmakan berdirinya Yerusalem sebagai negeri feodal seperti kerajaan-kerajaan di Eropa. Baldwin wafat pada tahun 1118 Masehi, tanpa meninggalkan penerus. Kakaknya, Estes III, tidak tertarik untuk meninggalkan Boulogne, sehingga tahta Yerusalem diberikan pada sepupu Baldwin di Edessa, Baldwin II. Baldwin II, Fulk dan Melisende, tahun 1118 sampai tahun 1137 Masehi. Baldwin II berkuasa secara cakap. Ia bersekutu dengan Republik Venesia, memberi Yerusalem dukungan laut penting. Di masanya juga ordo ksatria pertama terbentuk yaitu Ksatria Hospitalaria dan Ksatria Templar. Di masa ini perang beralih dari selatan ke utara, melawan penguasa Seljuk di Aleppo dan Mosul. Baldwin tidak memiliki anak laki-laki, sehingga tahta Yerusalem turun pada putri dan menantunya, Melisende dan Fulk, setelah ia wafat pada 1131 Masehi. Raja dan ratu ini menghadapi situasi yang lebih sulit, dengan pemberontakan dan konflik internal, namun paling berbahaya adalah seorang Imad ad-Din Zengi. Zengi, tahun 1137 sampai tahun 1143 m. Berkuasa di Mosul dan Aleppo, Zengi melancarkan jihad terhadap negeri salib. Pasukan salib yang dipimpin Raja Fulk dikalahkan di Montferrand, 1137 Masehi. Zengi berhasil memukul mundur pasukan aliansi salib dan Kaisar Ioannes II Komnenos. Meski mengaku melaksanakan jihad, Zengi menyerang emir muslim di Damaskus yang bersekutu dengan Yerusalem. Gagal menjatuhkan Damaskus, Zengi beralih ke utara dan menjatuhkan Edessa, negeri salib yang pertama terbentuk. Kejatuhan Edessa memicu terjadinya Perang Salib II tapi kampanye Raja Prancis Louis VII dan Raja Jerman Konrad III berujung kegagalan total. Imperator Romanorum, tahun 1143 sampai tahun 1162 Masehi. Dampak gagalnya Perang Salib II cukup besar. Bantuan dari Barat kian menipis, sedangkan putra Zengi, Nur ad-Din, berhasil menyatukan Suriah. Setelah wafatnya Fulk pada 1143 Masehi, sempat terjadi konflik antara Baldwin III dan ibunya sendiri, Melisende, tapi bisa diatasi.
Baldwin III berhasil merebut Askalon dari Fatimiyah yang melemah. Sementara itu, Baldwin juga menghadapi kekuatan Romawi yang memuncak di masa Kaisar Manuel I Komnenos. Baldwin memilih untuk bersekutu dengan sang kaisar, menikahi Theodora Komnena, keponakan Manuel. Dengan ini terbentuk persekutuan Yerusalem dan Romawi. Expeditio Aegypti, tahun 1162 sampai tahun 1169 Masehi. Baldwin III wafat pada 1162 Masehi dan takhta Yerusalem diwariskan pada adiknya, Amalrik. Raja Amalrik meneruskan persekutuan strategis dengan Romawi, berniat memanfaatkan bantuan Konstantinopel untuk menyerang Mesir dari tahun 1163 Masehi. Sayangnya Amalrik harus mundur karena kekalahan besar Antioch dan Tripoli melawan Nur ad-Din di Harim 1164 Masehi. Kedatangan pasukan Romawi mencegah jatuhnya Antioch. Kampanye ke Mesir kembali dilancarkan. Pada tahun 1169 Masehi, Manuel mengirim 300 kapal perang, tapi sayangnya hanya dipasok untuk 3 bulan sehingga terpaksa mundur dan kampanye Mesir gagal. Saladin dan Baldwin IV, tahun 1169 sampai tahun 1176 Masehi. Bersamaan dengan gagalnya kampanye Mesir adalah naiknya seorang Yusuf bin Ayub atau lebih dikenal Salahuddin yang menggulingkan dinasti Fatimiyah dan membentuk Kesultanan Ayyubiyah. Salahuddin naik di waktu yang tepat karena pada 1174 Masehi, Amalrik dan Nur ad-Din wafat, memberi ruang Salahuddin untuk memperluas pengaruhnya sampai Suriah. Sementara itu, putra Amalrik, Baldwin IV naik tahta di umur 13 tahun. Selain itu ia mengidap kondisi lepra. Meski demikian Baldwin IV memperjuangkan kerajaannya dengan gigih setelah beranjak dewasa pada tahun 1176 Masehi. Monsisar, tahun 1176 sampai tahun 1182 Masehi. Sebagai pengidap lepra, tidak ada harapan bagi Baldwin IV untuk melahirkan penerus, sehingga takhta akan turun pada kakak dan adik perempuannya, Sibylla dan Isabella. Sibylla dinikahkan ke William, keponakan Raja Prancis Louis VII dan Kaisar Jerman Friedrich Barbarossa. Baldwin aktif berkampanye untuk mempertahankan kekuatan negeri-negeri salib di sana dan memimpin kemenangan hebat atas Sultan Salahuddin di Monsisart 1177 Masehi. Tapi salah satu walinya, Rainal dari Chatillon, melakukan ekspedisi dan penjarahan ke Arab dan Laut Merah memberi Salahuddin pembenaran untuk kembali memerangi Yerusalem. Baldwin V, tahun 1182 sampai tahun 1186 Masehi. Baldwin IV tidak bisa selalu memerintah. Penyakitnya yang sering kambuh membuatnya mempercayakan Yerusalem pada sejumlah wali seperti Rainal dan Guy dari Lusignan, suami kedua Sibylla. Pada tahun 1183 Masehi, Salahuddin mengepung Kerak dan untuk terakhir kalinya Baldwin mengambil komando pasukan. Saat itu Salahuddin tidak hanya menguasai Mesir tapi juga Suriah dari Damaskus. Salahuddin dipukul mundur dari Kerak, tapi Baldwin keempat akhirnya wafat pada Mei tahun 1185 Masehi. Keponakannya, Baldwin V, tidak berkuasa lama dan wafat pada tahun berikutnya, menjatuhkan Yerusalem ke dalam perang saudara. Kejatuhan Yerusalem, tahun 1186 sampai tahun 1187 Masehi. Sebagai ibu dari Baldwin V, Sibylla mengklaim takhta Yerusalem bersama suaminya Guy dari Lusignan. Klaim ini ditantang wali Baldwin V, Raimond III dari Tripoli. Raimond memutuskan untuk bersekutu dengan Salahuddin, memberinya izin menempatkan pasukan di Tiberias. Pada akhirnya Guy berhasil membujuk Raimond untuk rujuk. Mereka setuju untuk menyerang Salahuddin tapi pada tanggal 4 Juli tahun 1187 Masehi, pasukan Yerusalem dihancurkan dalam pertempuran Hattin. Kemudian Salahuddin dengan mudah menduduki wilayah kerajaan Yerusalem. Kota suci itu sendiri dijatuhkan pada tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi. Sisa-sisa kerajaan, tahun 1186 sampai tahun 1192 Masehi. Jatuhnya Yerusalem memicu Perang Salib III yang dipimpin Raja Inggris Richard I dan Raja Prancis Philippe II. Dari kerajaan Yerusalem tersisa kota Tirus yang dipertahankan seorang Konrad dari Montferrat. Setelah bebas dari penahanan Salahuddin, Guy melancarkan pengepung Gan terhadap Akkad tahun 1189 sampai tahun 1191. Dalam pengepungan ini, Sibylla wafat dan klaim Guy sebagai raja tituler Yerusalem ditentang.
Raja Richard de Lionheart berhasil mengalahkan Salahuddin dalam 2 pertempuran, dan sebagian besar wilayah pesisir direbut kembali. Perang berakhir dengan perjanjian di antara Salahuddin dan Raja-Raja Salib. Kerajaan Akka, 1192 seterusnya. Kerajaan Yerusalem bertahan sebagai negeri kecil yang berdaulat di pesisir Syam. Ibu kotanya bukan lagi Yerusalem, tapi Akka. Setelah Gai, takhta tituler Yerusalem turun pada Isabella pertama dan beberapa suaminya. Upaya-upaya merebut Yerusalem hendak dilakukan dengan menaklukkan Mesir, tapi Perang Salib IV justru berujung penjarahan Konstantinopel 1204 Masehi. Kemudian gelar Raja Yerusalem menjadi rebutan di antara bangsawan, baik di Syam maupun di Eropa. Setelah sekitar 1 abad, Akka pun akhirnya dijatuhkan pada tanggal 18 Mei tahun 1291 Masehi, meski gelar tituler Yerusalem masih dipergunakan berabad-abad setelah itu. Sobat Literasi, kisah ini mengingatkan kita bahwa sejarah selalu penuh dengan liku-liku dan peristiwa yang tak terduga. Kejayaan dan kejatuhan adalah bagian dari roda kehidupan. Apakah menurut kalian upaya kerajaan-kerajaan salib ini sia-sia? Atau justru mengubah sejarah secara besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita seru lainnya.